speech itu harus ada tanggung jawabnya. Orang yang mengkritik itu dengan datanya, dan menurut saya itu bagus. Makanya kan perlu ditertibkan juga di media sosial kita itu, misalnya yang punya akun media sosial tuh harus jelas nomor teleponnya, punya siapa. Kalau di Amerika ini udah dari puluhan tahun lalu, nggak bisa segampang itu di Amerika mau dapetin nomor. Ya, apalagi di Cina, apalagi di Rusia, di Eropa juga sangat sulit. Nggak bisa sembarang orang beli ke counter beli nomor gitu, nggak ada itu cerita. Hanya terjadi di Indonesia selama puluhan tahun. Gitu. Nah ini kan perlu ditertibkan supaya orang juga mengkritik. Jangan seperti sniper siluman gitu ya, yang kemudian ini tidak bertanggung jawab, hanya menimbulkan kegaduhan, misinformasi atau disinformasi. Jadi kritik harus fair di depan, dan itu ada freedom of speech yang dijaga gitu. Saya kira kita menuju ke situ. Tapi tadi apa pertanyaan mereka agak-agak dolar. Kalau dolar ini kita itu konsekuensi dari satu sistem yang menggunakan open capital account. Setiap kali kita mempunyai sistem open capital account, itu selalu rawan terhadap yang namanya depresiasi. Nah, itu terjadi di seluruh dunia. Dan yang sekarang terjadi di berbagai belahan dunia juga tidak hanya terjadi di Indonesia loh. Jadi jangan seolah-olah ini hanya terjadi di Indonesia. Coba baca. Yang paling parah itu sekarang adalah India, kemudian kita. Tapi kalau dibandingkan dengan lira, Turki, nggak ada apa-apanya kita ini. Saya satu lembar bisa 1 juta itu. Bukan. Jadi maksud saya depresiasi. Penjajah senang, Fadlizon. Kita harus curiga. Menteri Kebudayaan Fadlizon memperingatkan agar tak mudah senang dipuji bangsa penjajah. Kalau penjajah happy, ketawa-ketawa, kasih penghargaan, justru kita harus curiga. Jangan-jangan kita sedang menservis mereka, ujarnya di podcast Refli Harun. Pesan Menteri, pujian Barat sama dengan alarm bahaya. Selamat curiga. Memberikan kita penghargaan, justru kita harus curiga. Gitu. Jangan-jangan langkah kita ini adalah langkah menservis mereka. Gitu. Ada beberapa pertanyaan ya untuk klarifikasi. Pertama ya, itu soal reshuffle. Jadi rupanya Pak Prabowo mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak ada fixed team dalam jangka waktu yang lama. Baru berapa bulan reshuffle. Bahkan konon katanya bakal ada reshuffle besar-besaran Oktober, tapi wallahu alam ya kan. Ini kan menunjukkan seolah-olah pemerintah ada dua kemungkinan, tidak mampu menunjuk pejabat yang benar, the right person on the right place gitu. Out of Nusantara, Fadlizon, kenapa bukan kita senternya? Menteri Kebudayaan Fadlizon menolak teori out of Africa. Dalam podcast bersama Refli Harun, ia mengklaim peradaban dunia justru bermula dari Nusantara. Bisa aja out of Nusantara. Kenapa bukan kita senternya? Sindirnya. Ilmuwan Barat dituding mentalitas superior. Indonesia disebutnya civilizational state. Buktinya, lukisan purba 67.800 tahun dimunah. Modal lainnya, jangan minder. Selamat datang di teori menteri. Tanpa data, tanpa bukti, hanya gengsi. Kritik utama The Economist, majalah tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo terlalu boros. Ya mungkin dia merefer MBG, Kopdes mungkin, Merah Putih. Mengabaikan pelajaran dari krisis moneter Asia 1998. Dan dinilai menciptakan ketidakpastian bagi investor di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi ada kesan kan anti kapitalisme dan lain sebagainya begitu gitu ya. Wah, investor takut juga nih kalau. Kemudian reaksi pemerintah, ini nggak usah. Diskursus politik, sebagian pihak di dalam negeri menentang analisis tersebut karena dianggap mengabaikan fakta kemajuan ekonomi. Ini saya juga nggak perlu bacakan karena saya pengen bantahan dari Anda kan. Untuk membaca laporan lengkap atau melihat analisis mendalam dari media terkait, Anda dapat mengakses artikel asli di situs The Economist. Tetapi intinya garis besarnya itu adalah policy-nya justru bisa merusak ruang demokrasi dan justru ekonomi itu sendiri.
Ya, menurut saya majalah ekonomis ini standarnya ganda. Ya, dan sebagaimana biasanya corong-corong dari media-media kapitalis di luar negeri yang tentu tidak bebas dari muatan kepentingan. Ya, misalnya ya, dalam kehidupan nyata, Eropa dan juga banyak negara itu ingin Indonesia ini selalu menjadi negara pengekspor bahan mentah. Dia tidak mau Indonesia ada hilirisasi. Saya waktu menjadi anggota parlemen, saya kan ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, selalu memimpin delegasi juga dengan Uni Eropa. Mereka menerapkan berbagai macam upaya untuk menghambat perdagangan kita, karena kita melarang ekspor barang mentah. The Economist, media kapitalis berotak kolonial. Menteri Kebudayaan Fadlizon membalas kritik The Economist dengan serangan sarkastis. Media kapitalis corong kepentingan, residu kolonialisme. Otak mereka masih otak kolonial. Mereka tidak mau kita hilirisasi, mau kita tetap ekspor bahan mentah, ujarnya di podcast Refli Harun. Pesan menteri, kritik barat, abaikan. Itu penjajah yang tak rela Indonesia maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.